Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Kay Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 10 Desember 2024. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, dan asmara, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Ada Eight of Pentacle, ada the Moon ya, ada Ten of Cups, ada the Fool, ada the Hierophant, ada Eight of Cups, ada the World, ada Seven of Cups ya. Under the deck ada Four of Wands. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Virgo, ada Cancer, ada Pisces, ada Gemini, Capricorn, Taurus, Leo juga kencang ya. Kita mulai bahas yang dia rasakan padamu saat ini 10 Desember 2024. Yang dia rasakan, energinya dia itu sangat berharap kamu bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dia, yaitu bisa sabar ya, tentunya ya, terutama gitu, sabar menghadapi dia yang kadang dia memang childish, kekanak-kanakan ya, kadang dia juga toksik. Dia pun menyadari akan hal itu ya, sangat-sangat menyadari. Tapi ya kamu harus tahu bahwa niatnya nggak ada niat yang nggak baik gitu ya. Dia selalu ingin kebaikan dalam hubungan kalian berdua ya, selalu ingin kebaikan, dan dia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk dia bisa membuat kamu merasa yakin atau percaya dengan dia gitu, bahwa ya dia sungguh-sungguh, nggak main-main gitu ya. Dan energinya juga merasa sangat terpengaruh ya dengan keadaan yang ada, dalam artian ya sebenarnya dia merasa sangat terganggu ya dengan situasi-situasi ini. Tapi dia harus bisa membuktikan ya bahwa dia nggak akan terpengaruh lagi dengan mungkin kata-kata teman-temannya ya, dan omongan-omongan dari teman-temannya tersebut gitu. Karena memang banyak yang nggak mendukung gitu loh ya, banyak yang nggak mendukung, banyak yang mencoba untuk berpikir yang enggak, dan banyak yang berpikir negatif gitu ya. Dan energinya sangat lemah sekali ya, sangat lemah sekali. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, energinya sangat terganggu, sangat sekali terganggu gitu ya. Tapi dia juga harus bisa membuktikan diri bahwa apa yang dia lakukan ini bukan tentang bagaimana harus dia persalahkan gitu ya. Maksudnya harus dia permasalahkan gitu, tapi ya memang harus dia mengerti bahwa setiap hubungan itu pasti ada tantangannya tersendiri gitu ya. Dia harus sadar akan hal itu ya, harus sadar akan hal itu. Dan di sini tentunya sangat membuat dia merasa bahwa ini adalah keyakinan yang sangat-sangat membuat dia terpengaruh ya, sangat membuat dia terpengaruh. Tapi apa dayanya dia gitu loh ya, apa dayanya dia. Dan di sini memang antara kamu dan dia harus ada perbaikan ya, harus ada perbaikan diri, harus ada keyakinan, harus ada persiapan ya, mental yang betul-betul bisa saling menerima satu sama lain gitu ya. Dan gak boleh ada yang mungkin menyerah gitu ya. Dan apapun yang terjadi ya tetap pasrah saja dengan kenyataan yang ada. Memang mungkin Tuhan membuat hubungan kalian menjadi seperti ini, mungkin rumit juga ya. Tuhan punya maksud lain gitu ya, Tuhan punya maksud lain untuk bisa mendamaikan kalian pada akhirnya. Dan mungkin memang harus ada
masalah yang muncul, yang timbul saat ini, karena itu termasuk ujian ya. Itu termasuk ujian. Dari sini harus ada penyesuaian juga ya. Harus ada penyesuaian, harus ada keyakinan, harus ada, nggak boleh ada yang merasa terpengaruh satu sama lain gitu ya. Ya pada intinya di sini harus setara lah gitu ya. Harus ada kesetaraan dalam suatu hubungan supaya semuanya bisa membuat kalian nggak saling terpengaruh satu sama lain ya. Dan di sini jalani saja apa yang ada, nikmati saja perubahan hidupmu. Kalau memang kamu ngerasa perubahan hidupmu ini lebih baik, maksudnya akan lebih baik ketika kamu dan dia berpisah, ya kenapa nggak kamu harus terima akan hal itu ya. Karena memang setiap hubungan itu nggak ada yang mulus mujur ya. Dan dimana hal itu ketika terjadi ya kamu harus ikhlas ya. Dan di sini kamu udah cukup paham gitu ya. Kamu udah cukup tahu. Dan mungkin yang kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri ke depannya, mungkin tanpa dia gitu ya, tanpa lagi kepercayaan dari orang-orang gitu ya. Mungkin itu yang kamu khawatirkan. Dan di sini ya kamu nggak perlu khawatir terus-menerus, nggak perlu overthinking, nggak perlu untuk memforsir mikirin masalah ini terlalu gitu ya. Dan kamu harus yakin bahwa akan ada keadaan yang lebih baik, bahwa akan ada situasi-situasi yang lebih baik gitu ya. Dan kamu harus bisa membangun lagi kepercayaan yang kamu percayakan gitu. Dan di sini ya terima saja apa yang menjadi takdirmu. Memang sangat sulit untuk diterima, tapi ya kenyataannya memang seperti ini gitu loh ya. Dan kamu harus bisa menyesuaikan diri, itu yang terpenting. Harus sesuaikan diri kamu. Harus jalani apa yang ada. Kamu harus bisa lebih memprioritaskan dirimu tersendiri gitu ya. Dan semoga ya jalanmu bisa baik-baik saja ya. Dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu ingin dapatkan dalam hidupmu ya. Kamu bisa mendapatkan kesuksesan, kamu bisa mendapatkan maksudnya bisa memberi keputusan untuk dirimu sendiri, dan semoga keputusan itu adalah keputusan yang terbaik gitu ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.